Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Shadaqallahul azim. Para pemirsa jemaah calon haji yang terhormat, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya tentang ibadah haji, yaitu menyangkut dengan hukum pelaksanaan ibadah haji, kemudian syarat-syarat haji, dan kali ini kita akan membicarakan tentang rukun haji. Dan di akhir pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun haji, yaitu poin pertama, yaitu berniat. Nah, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, pelaksanaan rukun haji itu seringkali berdampingan dengan wajib haji dan sunnah haji. Katakanlah seperti rukun haji pertama adalah berniat. Maka ketika berniat, syarat niat itu adalah jamaah calon haji sudah memakai pakaian ihram. Seperti laki-laki sudah memakai pakaian yang tidak berjahit. Itu adalah pakaian ihram. Nah, ketika sudah dilafazkan niat, maka dia sudah harus memperhatikan larangan-larangan haji. Apabila tidak berpakaian ihram, artinya masih memakai pakaian berjahit, maka wajib haji itu sudah dia langgar. Maka disitulah yang bersangkutan diwajibkan membayar dam. Nah, inilah yang kita katakan dengan dam isaah, yaitu pembayaran dam akibat kesalahan jamaah. Nah, jadi sudah termasuk di situ wajib haji menjadi perhatian bagi jamaah calon haji. Para pemirsa yang terhormat, maka ketika sudah dilafazkan niat haji, maka jemaah sudah siap untuk berangkat menuju Arafah. Naik ke atas kendaraan, lalu bertalbiyah, menyampaikan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dan seterusnya. Nah, sebelum berangkat menuju ke Arafah, jemaah dianjurkan untuk berdoa. Nah, disinilah yang termasuk dari sunnah pelaksanaan ibadah haji. Apa doa yang kita baca? Nah, bagi jemaah haji itu disiapkan ada buku panduan doa. Doa yang dibaca ketika mau berangkat ke Arafah, Allahumma ilaika tawajjahtu wa ila wajhikal karim. Aradtu faj'alni zambi maghfura wa haji mabrura warhamni wa la tukhayyibni innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa yang kita munajatkan kepada Allah sebelum berangkat menuju Arafah. Pahami makna doa itu, karena seluruh gerakan, seluruh perbuatan ibadah haji itu tidak terlepas dari doa, permohonan kepada Allah untuk diberikan perlindungan dan keselamatan serta kemudahan di dalam melaksanakan ibadah haji. Para pemirsa yang terhormat, maka berjalanlah dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah itu yang kita kenal dengan Hari Tarwiyah, dari Makkah menuju Arafah guna untuk melaksanakan rukun kedua, yaitu wukuf di Arafah. Ketika sudah sampai di padang Arafah, lagi-lagi kita dianjurkan
untuk berdoa. Apa doa yang kita baca? Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika yaqtasamtu wa alaika tawakkaltu. Allahumma ja'alni mimman tubahi bil yawma malaikatak innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang kita baca ketika masuk perbatasan padang Arafah. Dan seterusnya sampai kita menuju ke tempat istirahat kita di tenda di padang Arafah. Maka kalau sempat kita melewati pada bukit atau Jabal Rahmah, maka kita juga dianjurkan untuk berdoa di Jabal Rahmah itu. Para pemirsa yang terhormat, ketika kita melewati Jabal Rahmah, maka di sini kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir li wa tub alayya wa aqtini su'i wa wajjih liyal khaira aynama tawajjahtu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus kita menuju ke tempat tenda yang sudah disiapkan, maka disitulah kita beristirahat sampai menunggu pelaksanaan wukuf. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, wukuf adalah rukun kedua. Al-Hajju Arafah. Haji itu sesungguhnya adalah Arafah. Maka oleh karena itu, seseorang yang tidak hadir di Arafah, maka tentu hajinya tidak sah. Al-Hajju Arafah, faman adraka Arafah faqad adrakal hajj. Bagaimanapun kondisi seseorang, kalau ingin pelaksanaan ibadah haji sah, dia mesti hadir di padang Arafah. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan wukuf itu dimulai? Wukuf itu dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah setelah waktu zawal, artinya tergelincirnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah, dan akan berakhir sampai dengan waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, wukuf itu diawali dengan penyampaian khutbah oleh khatib yang kita kenal dengan khutbah wukuf. Lalu setelah itu melaksanakan salat berjamaah, yaitu salat zuhur dengan jamak dan fasar. Maka ketika salat itu sudah selesai, disitulah awal permulaan wukuf. Apa saja perbuatan yang kita laksanakan atau ibadah yang kita lakukan ketika wukuf itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, mengingat kebesaran Allah, sambil menyadari kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat. Banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan beristighfar kepada Allah. Nah, ini rangkaian ibadah yang kita laksanakan di waktu wukuf di padang Arafah. Selesai rukun kedua, maka berikutnya kita akan menuju ke Musdalifah. Musdalifah, nanti kita akan bermabit atau bermalam di situ. Maka mabit di Musdalifah itu adalah salah satu dari wajib haji, bukan rukun haji. Seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa wajib haji kalau ditinggalkan hajinya tetap sah, tetapi yang bersangkutan dikenakan dam. Nah, mulailah kita diberangkatkan daripada Arafah menuju Musdalifah. Maka ketika kita sampai di Musdalifah, sebagai ibadah sunat dan kita sangat dianjurkan adalah untuk berdoa. Apa doa yang kita baca ketika sampai di Musdalifah? Di dalam buku panduan itu diberikan sehingga jemaah bisa membaca. Allahumma hazihi Musdalifah jumi'at fiha al-sidatun mukhtalifah tas'aluka hawaija mutanawwi'ah faj'alni mimman da'aka fastajabtalah wa tawakkala 'alaika fakafaitahu ya arhamar rahimin.
Inti doa itu adalah penyerahan diri kita kepada Allah. Sehingga di Musdalifah itu kita juga bisa beribadah kepada Allah dengan memohon ampun, berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi lewat kita bermalam bermabit di situ sembari untuk persiapan pelaksanaan wajib-wajib berikutnya adalah dengan mengambil kerikil untuk melontar jumrah. Para pemirsa yang terhormat, setelah di Musdalifah kita akan melanjutkan perjalanan ke Mina. Berangkat kita ke Mina, dan Mina juga termasuk rangkaian dari wajib haji. Kita akan bermabit di situ, lalu akan melakukan melontar jumrah di Jamarat. Ketika masuk ke Mina, kita juga dianjurkan untuk berdoa. Apa doa yang kita baca? Allahumma haza Mina famnun bima mananta bihi. Kita dianjurkan berdoa di situ adalah untuk memohon kepada Allah untuk berikan keamanan. Dan menunggu giliran berdasarkan instruksi dari pimpinan kloter, maka kita bersiap-siap untuk melakukan Jumratul Aqabah. Melontar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini adalah termasuk wajib haji. Para pemirsa yang terhormat, maka pas sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah ditetapkan, maka kita akan berjalan menuju Jamarat pada tanggal 10 Zulhijjah itu untuk melakukan melontar Jumrah Aqabah. Di situ ada 3 Jamarat. Yang pertama Jumratul Ula, yang kedua Jumratul Wusta, dan yang ketiga Jumratul Aqabah. Para pemirsa yang terhormat, untuk melontar jumrah, maka pada jamarat ketiga kita disitulah mulai untuk melakukan melontar. Ada 7 kali kita melontar di jamarat Aqabah. Doa yang kita baca setiap melontar adalah Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyayatin wa ridha lirrahman, Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Itu doa. Setiap kali kita melontar dengan satu batu, maka kita baca doa itu. Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyayatin wa ridha lirrahman, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Selesai sudah kita melaksanakan melontar Jumrah Aqabah. Lalu apa ibadah berikut yang kita lakukan adalah melakukan tahallul. Tahallul ini bisa kita lakukan kalau seandainya kita tidak lebih dahulu melaksanakan tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah yang kita lakukan, maka kita bertahallulnya di Masjidil Haram. Tapi ketika kita mendahulukan melontar Jumrah Aqabah, maka kita tahallul awal itu berada di jamarat setelah melontar Jumrah Aqabah. Apa tandanya kita bertahallul? Yaitu dengan memotong rambut. Memotong rambut. Maka di situ juga ada tuntunan doa yang mesti kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma an'amana bihi alaina. Allahumma hazihi nasiyati fataqabbal minni waghfirli zunubi. Allahumma asbugli bi kulli sya'ratin hasanah wamhu anni biha sayyi'ah warfa'li biha indaka darajah. Itu doa yang kita baca ketika kita dipotong rambut kita. Kemudian berikutnya setelah selesai, kita kembali dianjurkan berdoa untuk menutup rangkaian melontar jumrah. Alhamdulillahilladzi qada'ana manasikana
Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa aunan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lisairil muslimina wal muslimat. Ini doa yang kita baca setelah rangkaian melontar jumrah kita lakukan. Para pemirsa yang terhormat, berikutnya pada tanggal 11 maksud kami tanggal 11, 12 atau 13 bagi yang mengambil nafar sani, maka akan melakukan lontar jamarat ketiga jamarat, mulai dari jamratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Maka setelah selesai kita melontar jumrah aqabah, maka kita tutuplah dengan doa. Doanya cukup panjang, bisa kita baca di dalam buku panduan itu. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Allahumma ilaika afattu wa min azabika ashfaqtu wa ilaika raghibtu wa minka rahibtu fa aqbal nusuki warham tadarru'i wa aqilla asrati wastajib da'wati wa'tini su'li. Allahumma rabbana taqabbal minna wa la taj'alna minal mujrimin wa dakhilna fi ibadikas salihin ya arhamar rahimin. Itu doa yang menutup dari seluruh rangkaian pelontaran jumrah yang kita lakukan pada tanggal, baik yang mengambil nafar awal pada tanggal 12 Zulhijjah maupun nafar sani pada tanggal ke-13 Hijriah. Para pemirsa yang terhormat, maka setelah selesai melontar jumrah, maka tentu nanti seluruh jemaah haji akan kembali ke Makkah. Kembali ke Makkah, sebelumnya tentu menuju tempat istirahat di hotel untuk bersiap-siap berikutnya melaksanakan rukun haji yang ketiga, yaitu melaksanakan ibadah tawaf yang kita kenal dengan tawaf rukun, yaitu tawaf ifadah. Pemirsa yang terhormat, maka untuk melaksanakan tawaf ifadah, rangkaian ibadah-ibadah sunat selalu mengiringi di situ. Mulai ketika kita masuk ke dalam Masjidil Haram, kita dianjurkan berdoa. Apa doanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu doa. Kalau seandainya tidak bisa kita baca lengkap doa seperti itu, minimal kita membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, atau setidaknya membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita masuk ke dalam masjid. Ketika kita pertama kali melihat Ka'bah, juga kita dianjurkan, ini sini juga termasuk sunnah, untuk berdoa. Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa taqriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw ya'tamara tashrifan wa ta'ziman wa taqriman wa birran. Itu doa yang kita baca ketika kita melihat Ka'bah, yang kita mohon kepada Allah agar orang-orang yang melakukan tawaf termasuk diri kita diberikan keselamatan. Nah, mulailah kita masuk ke dalam pelataran Masjidil Haram di depan Ka'bah. Ketika kita melewati pertama kali maqam Ibrahim, disitulah kita berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lalu kita menuju ke Hajarul Aswad atau rukun Hajarul Aswad untuk memulai tawaf. Tawaf menjadi rukun haji, kita laksanakan sebanyak 7 keliling, 7 kali. Maka kalau tawaf itu tidak sempurna kita lakukan, maka tidak sahlah untuk bagi seorang jemaah menunaikan ibadahnya. Dimulai dari rukun Hajarul Aswad, Bismillahi Allahu Akbar, sambil beristilam
ke Hajarul Aswad, mulailah perjalanan rukun tawaf pertama. Bacalah doa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu doa yang kita baca. Kita baca pada putaran pertama. Setiap putaran sesuai dengan tuntunan hasil ijtihad para ahli fikih munakahat, maksud kami fikih haji. Di situ tertera setiap putarannya itu ada doa-doa yang dianjurkan kita membaca. Bagi jemaah yang tidak sanggup membaca doa yang sudah diterakan di dalam buku doa itu, maka cukup membaca doa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu seterusnya. Perbedaannya hanya pada rukun yamani menuju ke rukun Hajar Aswad, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sampai ke putaran ketujuh. Pemirsa yang terhormat, kalau sudah selesai, maka dengan demikian selesai pula lah pelaksanaan rukun haji yang ketiga. Kalau kita ingin menambah dengan ibadah sunat, maka silakanlah kita untuk pergi menuju ke multazam, berdoa di tempat atau di lokasi itu. Doanya di tempat itu adalah mustajab, dan kita sangat dianjurkan berdoa di situ. Allahumma ya rabbal baitil atiq, a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar ya zal judi wal karami wal fadli wal ata'i wal ihsan, dan seterusnya. Doanya cukup panjang. Kalau tidak bisa kita mampu membaca doa itu, bacalah doa yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan dan yang sewajarnya. Berikutnya doa ibadah rangkaian sunat yang kita lakukan adalah salat sunat di Hijr Ismail, kemudian berdoa, kemudian berikutnya adalah salat sunat di belakang makam Ibrahim, dan juga berdoa di tempat itu. Baru setelah itu kita menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan rukun haji yang keempat, yaitu sa'i. Sambil berjalan membaca doa inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai kita di Bukit Safa, sebelum memulai perjalanan sa'i itu, maka berdoalah menghadap ke arah kiblat. Doa intinya di situ adalah bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walhamdulillahi ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazzama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Itu doa yang kita baca ketika menghadap kiblat ke arah Ka'bah sebelum menunaikan atau melakukan perjalanan sa'i. Setelah itu baru kita mulai perjalanan pertama dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Itu perjalanan pertama. Lalu dari Bukit Marwah ke Bukit Safa perjalanan kedua. Seterusnya seperti itu sampai 7 kali. Dan berakhir di Bukit Marwah. Itu perjalanan yang ke-7. Nah, setelah sampai ke-7, dengan pelaksanaan sa'i, maka secara otomatis kita sudah melakukan tahallul sani. Berarti kalau sudah bertahallul sani, maka seluruh larangan ihram itu sudah boleh kita kerjakan. Kalau pada tahallul awal tadi seluruhnya juga bisa sudah kita laksanakan larangan ihram,
kecuali hubungan suami istri bagi jemaah yang berangkat bersama suami atau bersama istrinya. Tetapi belum ketika setelah melaksanakan ibadah sa'i, baru setelah itu kita tahallul sani, baru boleh seluruh rangkaian larangan ihram bisa dilaksanakan. Para pemirsa yang terhormat, setelah kita melaksanakan sa'i, maka tentu juga ada anjuran berdoa untuk penutup ibadah sa'i itu menghadap ke kiblat lalu berdoa kepada Allah. Doanya ada di dalam tuntunan di dalam buku itu dan bisa dibaca oleh setiap jemaah. Pemirsa yang terhormat, maka dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian ibadah haji yang ditutup dengan rukun kelima. Itu adalah rukun yang keenam, maksud kami adalah tertib. Seluruh rukunnya itu harus berjalan secara tertib. Pemirsa yang terhormat, ada serangkaian ibadah yang termasuk kategori wajib haji yang juga mesti kita laksanakan. Di antaranya, setelah ibadah haji itu dilaksanakan, maka sebelum kita meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, maka disitulah kita diwajibkan untuk melakukan tawaf wada, atau yang kita kenal dengan tawaf perpisahan. Dia termasuk kategori wajib haji. Apabila seseorang tidak sanggup untuk melaksanakan, maka dia hajinya sah. Kalau yang tidak sanggup, mungkin karena uzur, karena tua, karena kurang sehat, dia yang bersangkutan tidak membayar dam. Tetapi bagi yang tidak ada uzur dan tidak ada halangan, tapi tidak melaksanakan tawaf wada, maka yang bersangkutan dikenakan dam dan hajinya sah. Para pemirsa yang terhormat, inilah rangkaian ibadah haji dari keenam rukun yang kita sampaikan. Maka oleh karena itu, tentu kita berharap kepada seluruh calon jemaah haji betul-betul memahami ilmu manasikul haji ini. Sebab di pengalaman kita di lapangan, masih saja ada di antara jemaah yang belum memahami rangkaian ilmu manasik haji itu. Setidaknya persoalan rukun haji, wajib haji, dan termasuk wajib haji itu adalah untuk meninggalkan seluruh larangan ihram. Larangan-larangan ihram itu seperti memakai pakaian berjahit, memotong kuku, memotong rambut, membunuh binatang, kemudian mematah pohon-pohonan, dan lain sebagainya. Itu betul-betul mesti diingat dan dipahami oleh jemaah. Nah, kalau itu sudah terlaksana, insya Allah jemaah haji akan bisa mendapatkan haji yang diterima sesuai dengan doanya tadi, haji yang mabrur. Dan bagi jemaah yang sudah melaksanakan haji dengan titel yang mabrur itu, maka Allah dan Rasulnya sudah memberikan bonus yang luar biasa. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada satupun balasan baginya kecuali surga Jannatul Naim. Para pemirsa yang terhormat, maka oleh karena itu pada kesempatan manasik secara virtual ini, kami menghimbau kepada seluruh jemaah calon haji, mumpung waktu masih cukup panjang kita persiapkan, maka secara idealnya tentu kita harus mempersiapkan diri, harus mampu secara personal dan mandiri, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan petugas. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan kita akan nyaman di dalam melaksanakan ibadah. Dan tentu semuanya itu akan tercermin dari perilaku kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, harta yang kita bawa ke Mekah itu betul-betul halalan thayyibah. Sebab kalau harta yang khabisah yang kita terima, yang kita bawa, maka
ada persoalan-persoalan yang tanpa kita sadari bisa bertemu di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Pemirsa yang terhormat, dan tentu rangkaian ibadah sunat yang lain setelah ibadah haji ini selesai, maka ada juga kita dianjurkan, kita disunatkan untuk berziarah. Apakah sewaktu kita di Makkah Al-Mukarramah atau mungkin di tempat kediaman atau tempat makamnya Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah, maka kita dianjurkan untuk berziarah, mengunjungi makam Rasulullah dan para sahabat atau makam para kaum muslimin dan muslimat yang gugur di kota Makkah Al-Mukarramah. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan dan kekuatan kepada seluruh jemaah haji sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan membawa titel haji yang mampu. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.